Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa laqad ahsanal qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahid. Wa qala aidan syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alhimna, amin. Allahumma alhimna ilman abqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus al-mahbub Buya Ahmad yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan. Akhina fillah, Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sawangan, Ahina Kiai Haji Saiful Anwar, juga guru kita sekaligus tokoh pemuda kita, Bapak Ketua LPM, Bapak Dr. Andes Mahmudin, para Ketua RT, Ketua RW, pengurus ranting, rekan-rekan Banser, rekan-rekan dari Ansor, Pak Komandan dari Babinsa, Babinmas, Babin Kamtibmas, Kelurahan Kedaung, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah, keluarga besar Legok Menang, ganti apa? Yang gampangan dikit nyebutnya. Mudah-mudahan orangnya selalu menang. Hadirin hadirat bihaplah mubarakah, sekaligus keluarga besar Majelis Nurul Absor, ulang tahunnya, haulnya yang ketiga. Kita doakan ini jadi majelis yang menjadikan cahaya di lingkungan, di masyarakat kita, sehingga banyak orang dengan majelis ini yang dapat nur baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mudah-mudahan asbab dari majelis zikir dan sholawat banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, bisa jadi dia kakak kita atau adik kita yang selama ini belum begitu antusias, belum begitu ngeh dengan agama. Kita doakan mudah-mudahan barokahnya majlis pada malam hari ini, sekaligus mudah-mudahan pertama tempat ini dijadikan tempat yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan muliakan, alhamdulillah atas izin Allah, inayah Allah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim, bisa berkumpul, bermuajahah dalam rangka tidak lain memperingati maulidnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini di yaumul jaza, di yaumil kiamah kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat min syafaatil uzma dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa salawat dan salamnya semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga sampai kepada kita umatnya. Amin ya Rabbal. Abul Uzza itu dikenal yang populer namanya Abu Lahab. Dia punya saudara namanya Abbas. Abu Lahab itu tiap Senin, dalam riwayat Abbas, siksanya diringankan oleh Allah. Ini kebesaran baginda Nabi. Ketika ditanya, ya Abu Lahab, kenapa siksamu diringankan oleh Allah setiap hari Senin? Kata Abu Lahab, hukpipa ilayya pikulli yaumisnain li'itaki Suwaibah. Diringankan siksaku oleh Allah tiap Senin, tiap hari Senin siksaku diringankan karena aku memerdekakan Suwaibah. Siapa Suwaibah? Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Bu, bangun apa? Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah dulu. Sebelum kehadiran Rasulullah, di Arab itu ada pasar mar'ah. Ada pasar yang khusus jual perempuan. Dulu ada pasarnya. Seorang bapak punya anak perempuan 5, 1 cantik, itu bisa dibawa ke pasar, dijual. Tapi kalau sekarang alhamdulillah TKW itu bukan dijual. Malah kalau ke Jepang itu setahun itu, setahu saya kemarin pertemuan di Kendal itu, karena ada BLK yang khusus bahasa Jepang, boleh orang sini ke sana. Nggak usah lama-lama 2 tahun aja, karena di sana di Jepang gaji itu rata-rata di atas 15 juta. Alhamdulillah, boleh Bu, daripada dilegok menang terus, sekali-sekali ke Jepang. Lalu kehadiran Rasulullah, maka perempuan dimuliakan. Nah, kata Abu Lahab, ini cerita maulid sedikit, nanti baru zikirnya. Insya Allah, mudah-mudahan saya ceramah tidak lama, 2,5 jam. Amin. Itu pun kalau nggak pingsan. Lalu terjadilah di mana Bunda Siti Aminah radhiyallahu anha melahirkan. Bu, Siti Aminah melahirkan, karena ini majlis maulid. Jadi kalau majlis maulid harus menceritakan kelahiran baginda Nabi. Makanya maulid bukan maulud. Kalau maulid memperingati hari kelahiran Nabi, kalau maulud memperingati bayinya. Nah, jadi memperingati hari kelahiran Nabi boleh, tidak selalu di tanggal 12 Rabiul Awal. Ini udah bulan apa nih? Bulan Januari. Udah Jumadil Awal ya. Nah, jangan ngitung Ramadan terus. Nah, Ibunda Siti Aminah
Parajinya, dukunnya yang melayani itu bukan orang biasa. Yang datang Siti Maryam. Nah, ada Maryam sini. Oh bagus. Rata-rata biasanya kalau Siti Maryam kalau ngaji nggak ngantuk. Memakan baik. Nggak apa-apa daripada memakan sakit. Lalu kata Abu Lahab, kalau Muhammad betul lahir ke alam dunia, maka budakku akan aku merdekakan. Betul, ternyata Rasulullah lahir di waktu fajar, lahir baginda Nabi, dan janji Abu Lahab ditunaikan, Suwaibah dimerdekakan. Berapa harga budak ketika itu? Harga budak ketika itu kalau dirupiahkan lebih kurang 50 juta rupiah. Jadi Abu Lahab saking senangnya baginda Rasul lahir, lalu beliau merdekakan. Dia merdekakan Suwaibah. Karena dimerdekakan Suwaibah, maka Abu Lahab tiap Senin diringankan siksanya oleh Allah. Apalagi kita yang memperingati peringatan Maulid kelahiran baginda Nabi tiap tahun kita laksanakan. Bahkan ibu-ibu mah alhamdulillah, ini saya kira, saya lihat kerudungnya ini udah seragam yang majlis ke-10. Enggak apa-apa Bu, karena perempuan bahasa Arabnya mar'ah. Mar'ah tuh diambil dari kata muru'ah. Muru'ah tuh harga diri, muru'ah tuh rasa malu. Makanya perempuan mah suka makanya perempuan mah rasa malunya lebih besar. Dia untuk mengungkapkan rasa cinta kadang dia tidak sanggup. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'ah juga diambil dari kata mir'ah. Mir'ah tuh artinya kaca. Bu, ibu dijadikan perempuan mestinya bersyukur kepada Allah. Kenapa sih Pak Ustadz mesti bersyukur? Karena perempuan sangat dimuliakan oleh Allah. Dikasih oleh Allah satu alam yang laki-laki tidak diberikan. Jadi alam ajali, sebelum ke alam dunia, kita parkir dulu 9 bulan di alam rahim. Alam rahim adanya di mana? Di perempuan. Perempuan punya pintu namanya babur rohmah. Itu babur rohmah zaman sekarang nauju bila ada yang 100.000 harganya. Saya agak prihatin. Saya nyebutnya babur rohmah. Saya agak prihatin data terakhir WPA Kota Depok. Kalau soal pencurian nanti kita tanya Pak Komandan. Tapi beberapa waktu lalu kita dapat info Sawangan itu peringkat kedua. Karena setiap hari nggak kurang 10 motor hilang. Ini kelihatannya ada sini malingnya. Enggak. Udah tobat kalau udah ngaji mah. WPA itu masyarakat peduli AIDS. Bu, hati-hati zaman sekarang. Nih majelis kita butuh Nurul Absor. Nih NU harus digerakkan di sini. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena ini gejala di Sawangan itu sudah agak memprihatinkan. Bukan hanya urusan LGBT, bukan hanya urusan yang lain. Bahkan Sawangan itu sudah jadi transit pengedaran narkotika. Beberapa waktu lalu ada yang ketangkap daerah sana. Saya nggak sebut kampungnya. Pak polisi minta izin dulu. Karena kita bagian dari masyarakat sadar hukum. Dan kita masuk juga memberikan informasi. Nah ini oleh karena itu kita sebagai warga masyarakat, ini kegiatan-kegiatan yang model begini ini diperlukan di tengah masyarakat. Dan kalau sudah ngomong NU, jangan khawatir, jangan takut. Karena yang kita ikuti Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu bukan orang sembarangan.
Beliau ulama besar, beliau turunan besar, turunan orang mulia. Insya Allah kalau ngikutin langkah-langkah orang mulia, kita juga pasti jadi Ini kan malam hari ini kita sedang memperingati maulid. Kita sedang memperingati maulidnya Nabi. Jangan dikira tadi ketika asraqal badru, marhaban dibacakan, mahalul qiyam kita semua berdiri. Jangan kira Rasulullah tidak hadir. Aqsamtu bihi, Rasulullah hadir bahkan nanti di yaumil qiyamah jadi saksi bagi kita. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan. Hai Nabi, sesungguhnya engkau kami utus, kata Allah. Pertama Nabi itu diutus syahidan, jadi saksi. Saksi buat siapa Pak Ustadz? Liman amana bil jannah, bagi orang yang beriman dengan adanya surga. Surga udah ada apa belum? Surga udah ada apa belum? Ada. Kapan ngelihat? Surga udah ada, karena kata Allah dalam Quran, wallahu yad'u ila daris salam. Allah ngajak kita supaya masuk ke surga Darussalam. Makanya ada istilah orang yang nikmat hidup di dunia disebut sorga Sorga dunia yang mana sih, Bu? Bukan itu, Bu. Yang lampunya kelap-kelip, di situ ada perempuan pakai baju belum selesai jahit diambil terus dipakai. Bukan itu. Sorga dunia itu adanya di perempuan. Bu, berlian bagus nggak? Mahal nggak? Kalah mahal sama perempuan yang soleha. Perempuan soleha sebaik-baiknya perhiasan dunia. Perempuan dikasih oleh Allah satu tempat namanya rahim, dan rahim ini adalah tempat di mana kita 9 bulan ada di dalam kandungan. Kalau bisa jangan terlalu lama gantiannya, karena saya 2,5 jam kan diri begini capek. Kita bersyukur nih, Bu. Nah, ini di Pengasinan dulu, saya dari Pengasinan dulu nggak ada yang namanya banser. Dengan inisiatif termasuk Buya, alhamdulillah sekarang sudah ada banser. Saya tadi dari sana ukuran 1 jam, kalau nggak salah cuma 10 menit. Wah, luar biasa motornya jalannya. Wah, pokoknya udah kucing hampir ketabrak. Cuman begitu nengok, kesian deh loh, gitu kata kucing. Kucing hampir ketabrak. Ini jangan aneh lihat yang begini ya, Bu. Nanti lihat berita, lihat di YouTube teman-teman kita dibully dan lain-lain. Memang di mana-mana kebaikan begitu. NU itu ibarat rambutan, pohon rambutan buahnya gembel. Jadi kadang semua orang pengen metik, nggak bisa metik, dipager sama yang punya, disegrok pakai galah. Tahu disegrok, cuk gitu ya, Bu. Galahnya nggak sampai, dia ambil batu, ditempong, dilemparin. Iya, nggak juga ambil kayu singkong. Itu tuh NU tuh. Jadi harus bangga kita. Nah, Ibu masih di sini masih zikir ya. Habis sholat masih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masih ya. Alhamdulillah. Ibu masih senang baca sholawat, masih senang zikir. Harus. Karena zikir kata dokter itu orang zikir mengeluarkan huruf jahar. Huruf jahar itu kalau orang zikir la ilaha illallah, itu ketika dia menyebut huruf jahar, dia lagi zikir, dia mengeluarkan karbon dioksida. Makanya hawa zikir itu panas, bagus. Orang zikir itu sehat. Lihat ayatnya, fadkuruni adkurkum, kata Allah. Maka ingatlah kamu kepadaku, nanti aku akan ingat kepadamu. Ibnu Abbas menafsirkan fadkuruni adkurkum, itu kata Ibnu Abbas, fadkuruni bitoati adkurkum bimaunati. Ingatlah kamu kepadaku dengan taat, dengan taat, dengan patuh, dengan bakti. Kita bakti kepada Allah, kita patuh kepada Allah, itu tandanya kita ingat kepada
ibu hari ini ada acara di sini, ibu datang kumpul, tandanya ibu taat. Orang taat tandanya zikir kepada Allah. Nanti dapat apa Pak Ustadz? Adkuruni, padkuruni adkurkum, adkuruni bimaunati. Nanti aku ingat kepadamu, kamu aku kasih pertolongan. Lihat Gus Dur, hidupnya luar biasa. Gus Dur itu guru bangsa, guru kita. Orang mencela beliau biasa saja. Orang bagaimanapun memfitnah beliau biasa saja. Dan Allah tunjukkan hari ini maunahnya Gus Dur. Ibu tahu Gus Dur itu sejak dimakamkan, makamnya tidak pernah sepi di Tebu Ireng. Ibu tahu di makam Gus Dur itu ada kupu-kupu. Di makam Gus Dur itu ada kotak, Bu. Kotak amal. Itu kotak amal Gus Dur per bulan hasilnya bisa mencapai 260 juta. Mana ada orang sini mati naruh kotak adisinya 260 juta. Sampai kiamat ya nggak dapet. Ya. Itu tandanya maunah. Karena Gus Dur ingat kepada Allah. Dia contoh bagi kita. Makanya kalau kita diejek, kalau kita dihina atau direndahkan atau diapain pun oleh orang, minimal kita ngeraba diri, ucapkan saja alhamdulillah. Kan begitu. Allah nguji kita karena emang ini terakhir. Wajar. Tapi kita harus baik sangka, jangan bilang itu apa namanya bencana. Tapi dalam Lubabul Hadis juga dijelaskan sih. Orang ada dua, Bu. Malayahmidulahu. Orang yang meninggal tidak terpuji itu dua. Satu, kalhirki wal gorki. Pertama kebakar. Bila orang rumahnya kebakaran, dia ikut kebakar, itu nggak terpuji meninggalnya. Kedua, tenggelam. Hati-hati nih, yang punya anak kecil, kebetulan ada kolam ikan, jangan sampai tahu-tahu anaknya ketemu sudah tidak bernyawa, sudah ngambang. Nah, itu nggak bagus. Dan Allah begitu cara menguji umatnya. Nah, kita alhamdulillah semakin banyak orang zikir, semakin banyak orang yang ingat kepada Allah, insya Allah Allah akan kasih maunah. Maunah tuh bukan suami istrinya Pak Unah. Maunah tuh pertolongan Allah. Dulu kejadian tsunami tahun 2004, ya masih ingat nggak? Ingat di TV. Dulu tsunami ada nenek-nenek kan, nenek mah kan udah tua, Bu. Ya, orang-orang lari, air datang, dia enggak, malah nyundut lilin, lalu dia ambil Yasin, baca Yasin, dia pasrah sumerah kepada Allah. Apa yang terjadi? Tsunami datang, kebawa nih si nenek-nenek karena nggak bisa lari. Tapi ajaibnya nyangkut di pohon kelapa. Iya kan? Itu namanya maunah dari Allah, pertolongan dari Allah. Dan hari ini, saat ini kita sedang butuh maunah dari Allah. Ini majlis zikir teruskan, bila perlu rutinitasnya diadakan. Saya juga ngadain di rumah. Tiap malam Jumat anak-anak saya ajak kumpul baca sholawat. Ini harus bersyukur, Bu. Di tempat ibu jangan sampai ini majlis zikir, ngadain kegiatan, ibu nggak hadir di dalamnya. Karena janji Allah, tadi kata Ibnu Abbas, "Fadkuruni bitaati adkurkum bimaunati." Riwayat kedua kata Imam Fudel, "Fadkuruni bitaati adkurkum bisawabi." Ingat kamu kepadaku dengan taat kepadaku, kata Allah. Adkurkum bisawabi, nanti aku ingat kepadamu, kamu aku kasih ganjaran. Itu tafsir fadkuruni adkurkum lebih kurang. Kata Imam Suyuti itu hampir ada tafsirannya 20. Fadkuruni bisyukri, ingat kamu kepadaku dengan cara syukur. Syukur bagian cara kita mengingat Allah. Makanya ibu dapat banyak syukur, sedikit tetap bersyukur. Nih, ibu ada yang umurnya sudah 60. Ibu tahu? Coba lihat dalam Dokaikul Ahbar. Kita sehari semalam didatengin malaikat 70 kali.
Kita sehari semalam 24 jam kita bernapas, didatengin malaikat 70 kali. Makanya minta kepada Allah, selalu mintanya husnul. Di Gunung Sindur lagi maulid, ibu-ibu nyender, kirain mah pules, begitu dipegang jatuh, udah nggak ada nyawanya. Makanya jangan pada nyender, kan takut tau mati mah. Iya, 70 kali malaikat mendatangi kita. Jadi kalau malaikat datang, ya bahasa sininya hanya ngelongok sebentar, alhamdulillah, belum sampai. Kita perlu minta kepada Allah meninggal dalam keadaan husnul. Terus majelis zikir, sekarang ulang tahun, sudah tahun yang ketiga. Kalau saya boleh bertanya, ibu sepanjang majelis zikir Nurul Absor ngadain kegiatan berapa kali ikut? Baru. Ciriin bang, ambil pilok, tepak jalak tuh kerudungnya, ikut bu, supaya Allah catat kita. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahaba, karena nanti dikumpulkan kita di yaumil kiamah bersama orang-orang yang kita cintai. Saya memang resepnya Rita Sugiarto, Pak Ustadz. Ya udah Rita sono. Di mana? Hati-hati mencintai. Hub itu hati-hati bu. Karena dalam bahasa tasawuf, hub itu timbul, makanya kalau ngaji hikam, hub itu harus nempelnya di dalam hati. Hati itu harus diumpamakan seperti kamar. Allah ingin menyatakan zatnya, bahwa Allah punya eksistensi, maka Allah ciptakan melalui Nur Muhammad kita manusia. Kan itu riwayatnya. Orang kalau lagi sholat, makanya diajarkan, ibu sholat, sholatnya hari Minggu, sholatnya sholat subuh, kan diajarkan kita. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati. Jadi makmum lah. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Allah. Itu kan jangan dulu bar kalau belum keisian hati kita qasdu ta'yin pardiyah. Masukin dulu ke dalam hati qasdu ta'yin pardiyah. Setelah masuk baru bar. Bagaimana cara menyingkirkannya? Ini hati kita jangan dimasukin sesuatu selain Allah. Jadi kalau begitu Pak Ustadz, urusan dunia bagaimana? Dunia cukup sampai di tangan. Silahkan punya mobil, silahkan punya motor 10, silahkan rumah 10 lantai, nyundul langit. Nah, silahkan punya ini dan itu, tapi cukup sampai di tangan. Karena dunia keperluan, akhirat itu tujuan. Jadikan begitu. Allahu Akbar. Begitu keingetan tadi tuh, dia buka kulkas, ada ayam satu. Iya kan? Bagaimana ayam masuk ketika kita lagi sholat? Ingat, stop. Itu setan mulai masuk itu biar sholat kita nggak dapat apa-apa. Ingat bahwa kita sedang sholat. Nah, ngomong aja di hati, ayam makhluk, semua makhluk dari tanah dari Nur Muhammad dari Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kan sunnah tuh, lihat di Fathul Muin, wa sunnah duhulu sholatin binasyatin wa firagu qalbin minasyawagil. Kan gitu. Sunnah kalau mau sholat satu nasyat, semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Biarin lagi megang pancing juga. Mana belum dapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Firagu qalbin minasyawagil. Sunnah sebelum sholat, singkirin dulu apapun yang ketika kita lagi sholat dia akan mengganggu, dia akan menyibukkan hati kita. Apa syawagil? Jemuran. Itu syawagil. Udah tahu sholat asar mendung, emang musim hujan. Ya, gerimis udah mulai. Tapi malah sholat, jemuran belum diangkat. Angkat dulu. Angkat. Udah tahu lagi goreng tempe, sholat. Sambil nungguin matang, jangan. Akhirnya sholatnya pasti
Ngebut sholatnya pasti cepet. Kenapa? Takut angus. Makanya sholat tidak boleh ditaklekkan. Sholat pinggir jalan nih, bukan di jalanan, pinggir jalanan, jalan raya kebetulan ada musola. Sholat sambil nungguin angkot, nggak boleh bu. Sholat aja, mau angkot datang mau enggak, pokoknya sholat. Karena kalau sholat ngomongnya sambil nungguin angkot, begitu angkot datang kita baru 3 rakaat, batal sholatnya. Kan nggak boleh sholat itu ditaklek dengan apapun. Makanya saya selalu di mana-mana ngomongnya sholat. Karena sholat mah ibarat karung wadahnya. Ibu rajin sedekah, ibu rajin maulid, rajin ngaji, rajin baca yasin, rajin apa saja kebaikan-kebaikan. Sholat enggak. Ada yang begitu? Bisa jadi. Ada nggak? Ada, bisa jadi. Maulid rajin bantu. Oh ya, gotong royong. Orang-orang beli tape sekilo, dia 10 kilo buat jualan. Iya, ada yang begitu. Tapi ibadah enggak. Nah, kita enggak begitu. Makanya alhamdulillah kita patut bersyukur sekarang NU bergeliat. Ya Bu, harus yakin Pak Ustadz, tapi katanya NU begini di atas begini, ada yang garis lurus, ada yang garis bengkok. Jangan kemakan sama hoak. Hoak singkirkan. Hati-hati. Sekarang kan orang pinter banget. Gambarnya bocah masukin plastik ke mesin penggilingan plastik, dibuat di situnya beras plastik. Orang lagi giring plastik, dia lagi giling plastik, kena plastik sekilo 8.000. Tanya tukang rongsok. Lalu dibuat, kita ikut-ikut nyebar. Sama Pak Haji Saipul beberapa waktu lalu di Polda Metro Jaya ya, Pak Haji ya. Hati-hati. Emang kalau ibu-ibu suka punya HP apa Pak Ustadz? Rata-rata punya nih kelihatannya. Orang mukanya mirip Samsung. Dan ibu jangan meletakkan wajah ibu sebagai DP, sebagai apa itu namanya lah. Jangan. Saya mulai enggan sekarang. Saya nggak bawa HP, segen bu. Biar kasih mama aja. Lejailah ke orang sini mah. Lah, bu. Lemang orang sini manggilnya apa? Boleh. Lihat surah An-Nisa. Jadi ke situ larinya tuh. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuasyarahlah kamu hai laki-laki kepada perempuan bil ma'ruf. Ma'ruf itu tafsirnya apa? 1. Adil bin nafkah, adil dalam urusan nafkah. 2. Adlun bil mabit, kudu adil dalam urusan rumah. 3. Ismal bil kaul, ngomong sama istri dengan bahasa yang bagus, yang indah. Saya belum dipanggil Abi, Nora. Iya, istri saya ntar pulang gitu, papi gitu. Lah ngapa emang? Lo keberatan amat. Silahkan bu, Pak. Ismal bil kaul itu penting. Ajarkan anak-anak kita. Neng, sama laki mah jangan gua elu. Gitu Pak. Ajarin. Bocah sekarang kan begitu. Emang pacarnya teman tapi mesra dulunya. Emang teman akhirnya jadi bininya. Akhirnya saking akrabnya ngomongnya gua elu. Jangan. Itu mengurangi himmah, mengurangi kelezatan dalam berumah tangga. Panggil yang bagus. Iya. Nggak apa-apa. Papa. Mah. Parang di mana ya mah? Nggak enak juga ya bu. Ya kan ngomongnya dilegok menang saya. Tapi iya harus disesuaikan ya bu ya. Baba lu, emak lu. Saya senang orang-orang dulu tuh, masya Allah. Saya kan termasuk anak orang dulu, ya bu. Orang-orang dulu tuh, masya Allah, tabarakallah. Ini kan ada pergeseran nilai sekarang nih. Murid sama guru agak bergeser nilainya. Di NU budaya itu terus dibudayakan. Coba lihat, anak-anak NU luar biasa. Padahal saya nggak ditungguin juga berdua diri, nggak apa-apa. Orang udah Pak Komandan. Coba lihat, saking mahabbahnya. Saya dijemput tadi. Tadi di rumah udah ngomong, pokoknya Pak Ustadz berkatmu urusan saya. Begitu.
Ini kan kalau diberkatin, kalau enggak gimana dong? Udah berkat lewatin. Satu nih ya. Fadkuruni bisyukri adkurkum biziyadah. Ini. Jadi majlis zikir itu bukan hanya sekedar seru-seruan, bukan hanya sekedar ya Nabi, bukan. Di kampung ini memang harus ada orang yang menebarkan rahmat Allah lewat zikir. Menggugah rahmat Allah itu tidak bisa dengan musik. Menggugah rahmat Allah itu tidak bisa dengan gitar. Menggugah rahmatnya Allah supaya turun di Sawangan, turun di Kedaung, turun di Legok Menang. Dia harus ada tempatnya, majlis namanya. Makanya oleh Nabi dianggap taman surga. Ijamarurtum biryadil jannah parta'u. Kalau kamu lewat di taman surga mampir. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga? Ya, hilaku dzikri, yang namanya taman surga itu tempat di mana orang berkumpul berzikir. Wa fi ba'di riwayah hiya fi majlisil ilmi. Dalam riwayat lain dia itu majlis ilmu. Kasih minum tuh teman kita, Banser. Minum. Jadi jangan aneh, Bu. Wah, saya jadi teman-teman nih. Banser kenapa kuat-kuat Pak Ustadz? Wah, luar biasa. Boleh diambil mantu. Ini ujiannya nggak sembarangan lolos jadi Banser, Bu. Iya. Minimal motor mah aman. Jangan coba-coba maling. Iya, ketemu Banser dibanting, Bu. Dia mah bikin tangga juga. Banser mah bukan pakai bambu, golok. Kan pakai sepatu. Golok. Nah, ini kan gaya santri. Makanya saya di rumah itu saya ada SD Islam Subulus Salam. Makanya anak-anak pagi itu saya budayakan gaya santri, Bu. Saya anak-anak wajib jam 6 kumpul. Orang tuanya setuju atau tidak datang. Sorogan apa? Sapinatun Najah. Anak kelas 2 ada yang hafal 7 pasal. Biarin orang lain menghafal Quran. Saya bilang nanti kalian setelah hafal Sapinah baru menghafal Quran. Tapi kita hafal, ajarkan juga juz amma. Kenapa? Saya khawatir tadi Ustadz kita, guru kita bilang kitab kuning. Jangan-jangan kertasnya yang kuning, putih banyak sekarang. Bukan itu masalahnya nanti, bahaya. Teman saya begitu. Kayak Pak Jaidun dibaca Keyup Jayadi. Memang harus belajar anak kita supaya penguasaan ilmunya cukup. Dia belajar nahu, dia belajar sorof, dia belajar mantek, dia belajar ma'ani, dia belajar ini dan itu ilmu adab. Sehingga tahu adab. Sekarang kan banyak ustadz-ustadz yang berbahaya itu, Bu. 3 bulan dia belajar di YouTube, ceramah. Rokok haram, ziarah haram. Emang ini gragotin mesannya. Ziarah haram, maulid bid'ah. Apalagi? Susah ngomongnya kita. Seolah-olah apa yang kita kerjakan ini barang haram semuanya. Kenapa begitu? Bacanya sedikit. Makanya kata Buya Hamka, aku dulu tidak kunut. Aku kunut setelah aku membaca 1000 kitab, maka aku ikut kunut. Itu kata Buya Hamka. Saya bukan orang, ya saya orang NU, tapi saya tidak anti baca tafsir Al-Ajharnya karya Buya Hamka. Itu tafsir Al-Ajhar dikarang oleh Buya Hamka 12 jilid. Di mana selesainya? Selama 2 tahun di penjara. Ulama dulu mah di penjara. Di penjaranya oleh siapa? Pak Karno. Tapi Pak Karno meninggal, Buya Hamka ngimamin. Tuh mantepnya akhlaknya. Ini mau urusan sama tetangga gara-gara rambutan. Gara-gara rambutan. Ngunduh rambutan gak dibagi. Ketemu ngaji, nabrak nggak nanya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Makanya yang punya rambutan bagi-bagilah. Kalau saya hobinya Aceh Plat, Aceh Ropiah. Enggak request, bilangin aja. Badkuruni bisyukri adkurkum biziyadah. Jadi rumah tangga jangan lupa ijmal bil kaul, karena kadang-kadang panggilan, Bu, panggilan yang sekarang ini sudah berkurang. Kita bersyukur hari ini majlis Nurul Absor haulnya yang ke-3. Kita doakan biar abadi, amin.
yang mendirikan semua, yang berkecimpung para guru, para asatidz yang ada di dalamnya, mudah-mudahan berkah. Bu, kalau ada majlis zikir, kalau saya majlis zikir itu Ahad pagi, majlis ratib dan zikir subuh salam. Bapak-bapak, Pak RT, Pak Dusun yang kerja hari Minggu pagi habis subuh saya suruh kumpul di rumah. Jadi majlis madang. Saya bilangnya kena orang NU kalau nggak madang kurang lengkap kan gitu. Makanya saya ada tuh di saya, Bu, makanan disiapkan dibilang haram dimakannya. Kan ini repot juga, Bu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, ya orang kita 14 hari, 40 hari sampai haul. Emangnya nggak ada tuntunannya? Ada tuntunannya. Kita melakukan amalan-amalan itu bukan ngarang. Anna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Ruh-ruh orang mukmin tiap malam turun ke langit dunia. Jangan kira ibu punya bapak, punya kakek, punya nenek, malam hari ini yang sudah tidak ada, arwahnya tidak turun. Turun. Coba lihat. Kan alam itu ada alam malak, malakut, jabarut, nasud, lahud. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj ke Sidratil Muntaha, ke Rabbul Alam, Rasulullah sampai ke alam lahud, malaikat Jibril turun ke langit dunia, nggak ikut. Itu Rasulullah ketemu yang namanya Bilal bin Rabah. Padahal waktu Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, Bilal masih hidup di Madinah. Tapi kenapa di alam sana, alam lahud, Rasulullah ketemu dengan ruhnya Bilal bin Rabah. Ruh orang-orang mukmin turun ke langit dunia. Buka ya Natul Talibin. Anna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'i dunya wa taqifa bihidai inda babi buyutiha. Itu ruh orang-orang mukmin berdiri tepat di depan pintu rumah kita. Wa yunadi munadi alfa marratin bisautin hazinin. Itu ruh mak kita, ruh bapak kita yang sudah tidak ada, ruh kakek kita, bisa jadi ruh saudara kita. Dia manggilin kita 1000 kali dengan suara yang sedih. Tiap malam. Makanya kalau tidur auratnya tutup. Jangan kayak orang sono, orang kayangan tidur pakai kutang doang. Tidur rapetin, karena ruh saudara kita pada pulang. Itu kalau dia pulang lalu ada yang lagi maulid, ada yang lagi baca maulid, baca yasin, masya Allah. Siapa bilang jarah kubur bid'ah haram? Sekarang kan begitu nih. Ada dasarnya. Man mata yaqra'u alaihi yasin ila hawanallahu alaihi min adabil qabri. Siapa yang meninggal dunia dibacain atasnya yasin illa hawanallahu alaihi min adabil qabri. Hadis riwayat Ummu Dailami. Siapa yang meninggal dunia dibacakan yasin illa hawanallahu alaihi min adabil qabri, enggak ada balasannya kecuali dia diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Alhamdulillah. Berarti ada manfaatnya. Ayo, jangan ragu dengan amaliyah yang sudah kita lakukan. Saya yakin ibu-ibu sudah tidak ragu lagi. Tapi kalau lama-lama, Pak Haji, kita punya jamaah dikit-dikit digetok, dikit-dikit digetok, lama-lama penyok, ya. Mana ada ajaran agama masuk surga lewat bunuh orang? Mana ada ajaran agama, ada ayat yang memerintahkan masuk surga dengan cara bunuh, kecuali jihad. Jihadnya ngelawan kafir. Kalau sebelah sono bapak polisi teriak Allahu Akbar, belah sini orang Islam teriak Allahu Akbar, yang dilemparin polisi. Jangan nganggap jelek ke polisi. Tuh di Polsek Sawangan, saya salut tuh. Ada bapak-bapak yang duhanya masya Allah, saya malu sebagai ustad. Habis duha dia tadarus, polisi pakai seragam. Jangan anggap enteng. Negara ini butuh pengayom, butuh penegak hukum. Bayangkan kalau nggak ada mereka, nggak ada beliau. Ini mah masya Allah, tabarakallah. Dihina, dicaci. Saya mohon anak-anak muda kita tunjukkan akhlak kita dengan akhlak yang mulia. Amin. Hanya dengan akhlak yang mulia saya yakin. Biar mereka melempar, kita bila perlu bawain
aqua, bawain jeruk. Karena mereka mengamankan. Ini aman. Belah sono ada banser, belah sono ada banser. Maling juga mikir. Saya udah siap bensin tuh di motor. Bu, saya pengen ngaji sampai pagi juga hayu. Tapi ini mohon maaf. Iya dari pagi saya bini belum ditoel-toel aja bu. Ngantuk rasanya. Insya Allah lain waktu kita silaturahim. Besok hari Kamis anak kita harus sekolah. Ibu juga pagi-pagi harus udah bangun subuh. Nggak lucu kan? Kita ceramah, saya ceramah sampai jam 12, lalu subuhnya jam 8. Ya. Kan sekarang begitu orang ribut yang satu kunut, satu enggak, ribut tentang kunut sampai jam 2. Akhirnya kesiangan. Yang satu kagak kunut, yang satu kagak kunut. Memang bangunnya kesiangan, itu kita tinggalkan. Saya kira apa yang saya sampaikan ala kadarnya sebagai rasa syukur kita. Mudah-mudahan ini dijadikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Fatihah. Pertama Majlis Nurul Absor, haulnya yang ketiga kita doakan menjadi majlis yang bisa menunjukkan jalan ke dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang terlibat dalam panitia ini kita doakan mudah-mudahan bubar dari sini diberkahkan hidupnya. Ibu-ibu yang rumah tangganya mungkin banyak maklum zaman sekarang ya bu, suami ada di saya tuh, nyambung lagi tuh, nyamber. Ada di saya, Pak Ustadz, suami saya mah pergi sore pulang pagi, pergi sore, kerjanya apa bu? Security, pala lu peang saya bilang. Ya itu mah security mah pasti malam kerjanya. Pak, banyak yang keluh kesah begitu bu. Pak Ustadz kasih air buat suami saya begini-gini. Mari kita doakan supaya suami-suaminya tambah setia, supaya suami-suaminya tambah cinta. Kita punya anak mudah-mudahan dari hasil perkawinan kita, dari hasil rumah tangga kita, kita punya anak. Anak kita lah yang dijadikan Allah anak yang soleh dan soleha. Anak yang bisa membawa kita ke dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadhihi niyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah.